Pemirsa, kasus narkoba yang menimpa Amarzoni yang dirasa publik janggal kini mulai menyeret nama mantan istrinya, Irish Bella atau Ibel. Sebab tiba-tiba saja publik ramai menggunjingkan serta menuding suami Ibel, Haldi Sabri, sebagai dalang dibalik pemindahan Amarzoni ke lapas Nusa Kambangan. Hebohnya, demi niatannya itu, suami Ibel disebut-sebut sampai menyuap oknum petugas lapas agar Amarzoni tak jadi bebas akhir tahun ini. Tudingan yang menimbulkan spekulasi publik ini mencuat via akun video pendek TikTok yang menyatakan Haldi takut Irish Bella akan kembali ke mantan suaminya jika Amarzoni bebas dari penjara. Celakanya, dalam video yang diposting akun TikTok @dendi.kustiawan4 tidak ada bukti yang disertakan dalam unggahan itu. Celakanya, postingan itu terlanjur menimbulkan spekulasi serta kontroversi di media sosial. Dan mirisnya, banyak pengguna TikTok yang mempercayai kabar tanpa bukti itu, bahkan memposting ulang disertai ulasannya. Menanggapi tudingan tersebut, Haldi hanya memposting kalimat perihal bahwa fitnah dianggap sebagai dosa besar yang sangat dibenci. Setidaknya, Haldi membantah sejumlah tudingan miring yang menerpa dirinya. Melalui kolom komen, Ibel juga menyemangati suaminya tersebut. Sepertinya kehidupan rumah tangga Haldi dan Ibel belum bisa tenang dan benar-benar happy. Sebab ada saja ujian yang harus mereka hadapi. Sebelum tudingan sogok sipir, Haldi diisukan menjalin lavender marriage dengan Ibel usai video kejutan ulang tahun yang dilakukan Haldi yang terlihat romantik untuk seorang rekan pria viral di media sosial. Walau keduanya mampu meredam dengan berusaha bijak menanggapinya. Itu orangnya kocak banget. Dia tuh kayak kadang tuh ada tingkah-tingkahnya absurd tuh yang bikin orang tuh suka ngakak gitu. Dan itu yang nggak banyak orang lihat. Cuman dia lagi bercanda tuh di tangga, kerekam lah gitu. Segitunya ya, kayak di sosmed tuh orang bisa memutar klip terus bikin berita tuh sampai kayak gitu. Ya gue sama Bang Haldi waktu lihat cuma bisa ketawa-ketawa doang. Sementara itu, pihak Amarzoni mulai sahabat dan kerabat berupaya keras untuk menggapai keadilan untuk Amarzoni sebab mereka yakin jika Amarzoni bukan bagian dari pengedar narkoba seperti tudingan yang beredar selama ini. Lantas seperti apa persiapan pihak keluarga Amar jelang sidang kedua? Benarkah Amar akan dihadirkan langsung? Ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu. Saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia gitu. Jadi emang saatnya aku, Om John, Ibu Titi ini tuh emang benar-benar dari hati nurani kita sendiri gitu loh. Bukan karena Amar artis atau apa, enggak, bukan gitu. Karena emang orang kayak Amar tuh harus dirangkul gitu. Amarzoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amarzoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Sidang ini harus dihadirkan dia, supaya gunanya untuk apa? Untuk biar apa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapas ini kan bisa dibuka oleh Amarzoni, kan gitu. Di sisi lain, sejak menikah, pasangan selebriti Amanda Manopo dan Kenny Austin tak henti jadi sorotan publik. Dan tak banyak yang tahu di balik kebahagiaan yang diperlihatkan oleh pasangan pengantin baru, Manda dan Kenny, ada pergolakan batin yang dirasakan oleh Manda. Manda mencurahkan isi hatinya perihal dirinya yang sempat hampir gagal menikah. Lantaran diduga ada faktor mistis yang berusaha memisahkan hubungan mereka. Orang yang nggak suka tuh pasti ada. Jadi dia melakukan mistis untuk supaya aku sama Kenny tuh pisah. Udah berlalu lah. Saya Kristen, saya percaya kalau misalnya Tuhan akan selalu ngelindungi. Pokoknya sehat-sehat, sukses terus.
Mengingat posisi serta popularitas Manda saat itu, ia sendiri sempat mengungkap keraguannya ketika akan menerima ajakan menikah dari Kenny. Manda takut dan kekhawatiran bahwa masa lalu dan pemberitaan negatif yang menyertai bisa menyakiti pasangannya. Sehingga ia sempat menyarankan Kenny untuk menjauhinya. Tapi aku cuma butuh didengar, tanpa harus dia ngomong apa-apa. Aku cuma butuh dipeluk. Terbukti belum seumur jagung usia pernikahan mereka, Manda dan Kenny sudah diterpa isu miring. Netizen bahkan menyebut gara-gara menikah, Manda jadi sepi job sementara Kenny makin bersinar. Amanda sepi job, aduh kamu nggak tahu aja sayang, ini kebanyakan job. Ya ampun guys, kita aja nungguinnya berapa tahun nih, nungguinnya lama bener. Nggak usah stripping, ya kan stripping capek dari pagi sampai pagi, ini kerja 2 jam pulang, abis itu ngurusin suami. Iya udah kalau kata laki gue, kamu nggak usah capek-capek. Benarkah demikian? Lantas bagaimana Manda menanggapi pemberitaan miring tentang dirinya? Benarkah Manda milih nggak peduli sama omongan miring netizen karena lagi fokus ngurusin akan tinggal di mana setelah menikah, serta persiapan honeymoon dan juga tengah merencanakan gelar resepsi pernikahan kedua? Madu nggak sih Kak Manda? Ya nanti ke depannya masih ada dong, masa nggak ada sih? Nunda apa-apaan nggak? Nunda nggak mau, nggak ada nunda-nunda, pokoknya semuanya. Masih doain aja, kita masih mencari yang terbaik, ya pastinya kita pelan-pelan tapi ya semoga pasti terus. Ujian cinta dari Amanda Manopo dan juga Kenny Austin ini rasanya kok lengkap banget ya. Dari sebelum nikah nih sampai sesudah nikah. Mulai dari isu mistis lah, kabar hampir batal nikah lah. Sampai sekarang pun ada gosip Manda lagi sepi job, juga ikutan rame nih dibahas oleh para netizen semuanya. Tapi Manda sekarang kan udah punya suami yang kerja keras gitu ya, mencari cuan. Jadi ya bagi-bagi tugas lah ya. Suaminya yang kerja, istri yang mengurus suami. Yang penting adalah Amanda dan juga Kenny ini tetap kompak ya, harus. Dan juga saling support biar bahagia selalu. Namanya juga pernikahan ya nggak sih? Bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang mau terus berjuang bersama. Well, coming up next pemirsa, kita ada kabar update nih dari Natasha Rizky, Andre Taulani dan juga Desta. Eits, tunggu dulu nih, kira-kira ada apa ya di antara mereka bertiga? Well, after this break kita akan hadirkan hanya untuk Anda. Stay tune hanya di obrolan seputar selebriti. Udah lama ya Kak nggak diambilin nasi kayak gini ya? Ya ampun, Kak Andre. Diambilin kok. Sama Mbak kan? Sama Tono. Gara-gara ngevlog, momen Acha siapin makan untuk Andre langsung viral, langsung bikin semua ikutan baper. Gimana nggak baper? Acha udah lama nggak siapin makan untuk suami, Andre udah nggak pernah juga disiapin makan sama orang rumah. Jangan-jangan Andre juga baper nih, sampai bingung sendiri mau makan pakai sendok atau enggak? Ada makanan kesukaan saya nih. Ini udah pasti, ini masakannya Mami. Pasti Tuh. Kak Andre mau deh. Karena ada balado telur, ini Ini enak makanan banget. kesukaan aku ini. Jadi Mami kan tadi Mami bener-bener masak pas Kak Andre mau dateng. Kangen masakan rumah ya? Masakan rumah. Kangen masakan rumah. Iya, saya biasanya sekarang mesen-mesen terus. Iya. Mau pakai tangan apa pakai sendok? Pakai tangan aja deh. Pakai sendok ambil, Cak. Mengumumkan sudah sepakat cerai dengan Erin, Andre kayaknya makin pede jadi duda. Tapi kalau Andre duda terus deketin Acha, apa nggak bikin Desta cemburu nih? Apalagi Andre dan Desta yang sama-sama di geng prediksi ini udah teman rasa saudara. Ya, meski belakangan Desta kayaknya mulai sering join bareng The Dudas -1. Menghindar Andre kah? Mengenai Acha dan Andre sedikit mungkin mengenai tanggapannya mungkin gimana, coba ya sih? Setelah
Setelah kemarin sibuk photoshoot di saat jadwal sidang cerai berlangsung, Tasya Farasya kembali tertangkap kamera setelah rutinitasnya olahraga pedal. Ibu dua anak ini sepertinya benar-benar ogah ambil pusing urusan cerai. Serahkan semua pada tim pengacara, Tasya pilih sibuk dengan sejumlah kegiatannya. Sayangnya tak banyak komentar saat ditemui awak media, terutama saat disinggung soal Ahmad Assegaf yang terlihat lebih kurus. Memang masih aktif pedal, izin gimana nih? Maaf, tetap aktif pedal meskipun lagi, ya. Meskipun lagi apa? Meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Iya. Kan beda jamnya. Iya. Tapi kemarin nih, Wan Ahmad kelihatan kurus banget. Aku juga kurusan loh. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Ogah komentar soal suami, Tasya justru bangga pamer bahwa ia pun alami turun berat badan karena program diet. Yakin diet? Atau jangan-jangan baik Tasya maupun Ahmad sama-sama stres menghadapi sidang cerai yang masih bergulir di Pengadilan Jakarta Selatan. Netizen auto membandingkan sejumlah foto Tasya dan Ahmad yang nampak berisi dan segar ketika masih bersama. Lain dengan sekarang, jika Tasya membela diri karena diet, mungkin saja tuntutan sejumlah pekerjaan sebagai beauty influencer. Tapi bagaimana dengan Ahmad? Karena ternyata sejak awal kenal, Ahmadlah yang ngebet ingin hubungan serius. Iya emang Ahmad yang waktu itu mau ngajak gue seriusnya Ahmad duluan. Ahmad yang mau ngajaknya nikah, gue gak mau pacaran sama lu, gue maunya nikah. Umur 19 tahun. Iya serius tuh apa? Ya udah nikah. Jangan bercanda-bercanda. Itu umur 19 tahun ya, aku ditanya kayak gitu ya aku diem. Gak berani lah gue mau dinikahin umur 19 tahun. Siapa juga yang mau nikahin kamu tuh waktu? Jadi pemirsa semuanya, ternyata bukan cuma Ahmad Assegaf aja nih yang kelihatan makin kurus saat proses perceraian. Tapi Tasya Farasya pun juga mengaku kalau berat badannya ini pun juga ikutan turun. Tapi bukan karena stres nih ya, melainkan karena memang lagi diet aja. Wah beda banget ya vibes-nya ya kalau kita pikir-pikir ya. Kalau Ahmad gitu ya kurus mungkin karena galau, stres. Tapi di sisi lain Tasya ini malah makin langsing karena mau makin glowing dan juga kinclong. Oke deh pemirsa JTV semuanya, sekarang waktunya kita berpisah. Tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi, jangan lupa untuk terus saksikan obrolan seputar selebriti ya, yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jerbadia pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye.